Ancaman kiamat alias kelangkaan beras kini mengancam bumi. Setelah India melakukan larangan ekspor pada beras non-basmati 20 Juli lalu, kini kebijakan serupa dilakukan Uni Emirat Arab dan Rusia. UEA sejak Jumat lalu telah melarang ekspor selama 4 bulan ke depan, termasuk beras asal India. Ini akan mencakup semua varietas, termasuk beras merah, beras giling penuh atau sebagian, dan beras pecah. Harga beras kemungkinan naik di pemasok dan supermarket lokal di UEA, tapi ini diyakini hanya sementara. Sementara itu, Rusia juga mengatakan akan melarang ekspor beras dan menir hingga 31 Desember 2023. Alasannya untuk menjaga stabilitas di pasar domestik. Proporsi Arab Saudi dan Rusia dalam ekspor beras dunia memang tak begitu signifikan dibandingkan India. India adalah eksportir nomor 1, disusul Thailand dan Vietnam. Dihantui kiamat beras, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional, Igusti Ketut Aswata, mengatakan stok pangan nasional aman hingga melewati akhir tahun 2023. Data ini mengacu pada prognosa neraca pangan terbaru. Ketut optimis, larangan ekspor beras oleh India tak akan berpengaruh bagi stok beras di Indonesia. Sebab Indonesia masih bisa mengimpor dari negara lain, yakni Vietnam, Pakistan, dan negara pemasok lainnya. Ia juga menyebut, dengan asumsi konsumsi nasional per bulan 2,57 juta ton, maka dengan produksi dalam negeri ditambah impor, pada akhir tahun diperkirakan masih terdapat stok akhir sebesar 7,681 juta ton. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah akan memberikan insentif fiskal Rp330 miliar bagi daerah yang sukses mengendalikan inflasi. Insentif fiskal ini akan diberikan sebanyak 3 kali, sehingga totalnya mencapai Rp1 triliun pada tahun ini. Ya, hampir seluruh negara pengimpor beras dari India ketar-ketir saat negeri Bollywood ini memutuskan untuk menutup keran ekspornya guna menstabilisasi harga beras di negaranya sendiri. Tapi Indonesia sih katanya begitu ya, nggak begitu was-was dengan kebijakan terbaru dari India ini terkait beras. Padahal Indonesia masuk juga loh dalam negara pengimpor beras dunia. Dan apakah Indonesia betul-betul kebal dari ancaman krisis beras yang berpeluang terjadi atas hal ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Waspada, Krisis Beras Hantui Dunia. Ada kita mengamati begitu ya untuk fenomena yang terjadi saat ini. Baru-baru ini pemerintah India mempublikasikan keputusan yang cukup membuat khalayak ketar-ketir terkait penutupan keran ekspor beras India yang dianggap menjadi ancaman terbaru dalam krisis beras global. Pemerintah India diketahui telah menutup keran ekspor beras putih non-basmati, di mana dari hal ini yang juga telah berlaku aturannya sejak pekan lalu. Hal ini juga perlu dilakukan oleh India. Dijelaskan juga sebagai bentuk upaya India dalam mengendalikan harga pangan dalam negerinya yang kini juga ikut melesat cukup tinggi. Bahkan untuk beras sendiri di negara asalnya atau di India, harganya telah meningkat sebesar 11,5% peningkatan harganya dalam 1 tahun terakhir. Tentu turut pula menyumbang kenaikan angka inflasi begitu ya di India dari sisi pangan yang terjadi lonjakan harga. Dengan larangan ekspor beras ini, pemerintah India juga berharap ketersediaan pasokan beras putih non-basmati di negaranya akan lebih terjaga saat ini dan juga berujung pada stabilnya harga beras bagi masyarakat India saat ini. Lalu sebenarnya seberapa besar dampak yang ditimbulkan bagi negara lainnya atas kebijakan terbaru dari India ini terkait beras? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, dan mengamati secara data atau bicara terkait dampak, tentunya pelarangan ekspor beras India ini bisa berdampak besar bagi global, terkhusus negara pengimpor beras yang ada saat ini. Karena memang andai dilihat datanya, India pun menjadi negara dengan tingkat ekspor yang sangat besar dalam skala global begitu ya, terkhusus dari sisi ekspor berasnya. Dapat Anda lihat di slide berikut ini di mana India menempati posisi pertama dengan ekspor beras ke berbagai negara di dunia dengan cakupan 21,5 juta ton. Diikuti juga dengan Thailand, Vietnam, Pakistan, Burma, China, United States atau Amerika Serikat, Kamboja, Brazil, dan juga Uruguay. Yang mana kalau misalnya mengamati secara data lagi, India menempati posisi teratas begitu ya dalam hal ini dalam negara eksportir beras terbesar dunia dengan nilai volume yang saya tadi katakan 21,5 juta ton.
di sini memang yang menikmati gitu ya sejumlah negara di dunia yang tentunya tidak bisa memproduksi beras atau produksi berasnya kurang. Termasuk Indonesia bisa memproduksi beras, tapi memang produksinya kurang. Ternyata harus mengimpor lagi dari negara lain dan ada juga mengimpor ke India. Bahkan menurut data dari BPS pada tahun 2022 lalu, India juga termasuk pemasok besar impor terbesar bagi Indonesia. Pemasok beras impor terbesar bagi Indonesia, dan memang yang mana dilanjutkan pula di tahun 2023 ini RI lagi dan lagi mengimpor beras dari India guna menyelamatkan ketahanan pangan dan stabilisasi pangan di tanah air. Apakah memang untuk pasokan beras di dalam negeri atau di Indonesia akan terguncang dari hal ini karena India menutup keran ekspor berasnya di tahun ini? Kita lihat di slide selanjutnya dari pernyataan berbagai pejabat begitu ya mengenai hal ini atau fenomena ini. Nah, mengutip dari pernyataan Dirjen Luar Negeri Kemendak Budi Santoso, pihaknya memastikan bahwa Indonesia tetap mendapat jatah beras dari India sebesar 1 juta ton banyaknya hingga akhir 2023 nanti. Hal ini juga berkaitan dengan telah disepakatinya MOU antara Indonesia dan juga India perihal beras yang mana telah diteken oleh kedua negara sebelum pada akhirnya India menstop atau memutuskan aktivitas ekspor berasnya pada saat ini. Menurut juga Bulog dan Mentan juga ikut berkomentar begitu ya atau memberikan pernyataan di mana Indonesia masih aman hingga akhir 2023 ini. Namun ancaman lain yang turut hinggap adalah adanya ancaman dari El Nino di bulan Agustus hingga September versi BMKG juga ada tentunya di depan mata yang bisa saja mengancam produksi beras dalam negeri tahun ini. Kita harapkan bersama-sama tentunya pemerintah dan juga stakeholder begitu ya mampu menjawab tantangan ini dan juga ketahanan stabilitas pangan dalam negeri mampu terkendali dan harga beras tidak naik lagi tentunya.